Satu. Halo, selamat datang di Serangkai channel bareng Kualiasa. Dan kali ini kita masih melanjutkan serangkai movie review dan kita akan nge-review film horor Indonesia yaitu Kultus Iblis. Dan sebelum itu kita intro terlebih dahulu. Hamdan itu penganut ilmu hitam. Dan iblis yang bersekutu dengan Hamdan itu sedang mengincar kalian. Lebih baik kalian segera pergi dari sini sebelum terlambat. Nah, balik lagi bareng aku Kualiasa dan kita akan nge-review film Kultus Iblis yang lagi tayang di Pekalongan juga, di bioskop Pekalongan di XS1. Dan ini adalah salah satu film horor terbaru juga, yang mana di sini disutradari oleh Bobby Prasetyo, penulisnya ada Ilya Aktop sama Ami Murti. Kemudian pemeran utamanya ada Yasmin Jasem, atau kalau kalian nonton Mangku Jiwo itu ya sebagai Uma, atau Pamalia Disun Pocong itu juga yang meranin Yasmin Jasem, sama ada Fadi Alaidrus yang meranin karakter Raka. Nah, film Kultus Iblis ini bercerita soal Raka dan juga Naya ini yang ditinggal ayahnya meninggal dengan kondisi ya istilahnya banyak keganjilan atas kematian ayahnya ini, dan banyak warga sekitar pun mengatakan kalau ya ini ada berkaitan dengan masalah ilmu hitam gitu, sampai akhirnya mereka menemukan keganjilan dan ayahnya ini tiba-tiba mayatnya hilang gitu ketika mereka lagi istilahnya karena penguburannya itu nggak bisa dilakukan malam itu, harus nunggu besok. Dan pada saat malam mereka menjaga ayahnya ini, itu muncul mereka melihat sosok nenek-nenek ya saya sosok hantu yang kayak merayap ke badan bapaknya dan tiba-tiba hilang gitu. Dan akhirnya mereka mau mencari tahu nih kemana sih keberadaan apa yang sebenarnya terjadi gitu, sampai mereka itu ternyata nggak tahu siapa ibunya, nggak tahu keluarga bapaknya, nggak tahu keluarga, jadi mereka itu cuma tahunya mereka punya ayah gitu, nggak pernah tahu keluarga asal usulnya dari mana. Sampai ya mereka menemukan catatan bahwasanya ayah ini dari sebuah desa terpencil, dan mereka memutuskan untuk ke desa itu untuk mencari tahu dan sekaligus ya mencari gitu di mana jasad ayahnya berada gitu, karena di sini hilang gitu. Nah itu sih, sampai akhirnya ketika mereka ke desa itu ya banyak sekali keanehan-keanehan terjadi dan ya tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan terkait desa itu. Jadi premis yang bisa dikatakan mirip kalau ngobrolin desa-desa terpencil ini ya banyak banget sih film horor yang ngambil jalan serta seperti ini. Kayak kemarin ku pikir kamu apa sih yang Ku tahu kapan kamu mati. Nah itu kan juga premisnya mirip-mirip ya, desa-desa yang seperti ini. Jadi ya seperti dengan judulnya Kultus Iblis saja kita udah tahu bahwasanya entah itu warga desanya atau apa, pasti ada ya berkaitan dengan penganut pemuja iblis itu. Nah itu yang akan banyak diceritakan ataupun dikulik dalam film Kultus Iblis ini. Nah buat kamu yang belum nonton, aku mau ngasih mid score berapa ya? Mungkin aku cuma ngasih mid score 5/10 sih untuk film ini. Jadi nggak tahu sih dengan aku ngasih mid score 5/10 ini kalian masih akan mau nonton film ini atau enggak. Karena menurut aku untuk film ini aja dari awal sampai ke pertengahan aja itu kurang menjanjikan aja sih untuk film ini. Dan tapi ini kan saya pertengahan ya, nggak tahu nanti akhirnya gimana gitu. Dan mungkin kalian masih penasaran dan kalian mau nonton terlebih dahulu, silahkan kalian tonton terlebih dahulu di bioskop untuk Kultus Iblis ini. Nanti setelah itu kalian balik lagi ke video ini untuk memastikan gitu apakah review aku sesuai dengan apa bayangan kalian. Jadi kita langsung aja masuk kepada review spoiler untuk film Kultus Iblis ini. Nah sebelumnya aku mau kasih tahu terlebih dahulu, sebenarnya aku tuh nggak tertarik buat nonton film ini, tapi setelah aku ngelihat ada Yasmin Jasem, itu aku suka acting dia di beberapa film kayak Mangku Jiwo 2, kemudian di film-film horor yang jin yang mengganggu waktu sholat itu. Nah itu kan itu ada lupa aku judulnya. Terus kemarin Pamalia Disun Pocong, aku suka acting Yasmin Jasem dalam film horor itu, menurutku keren gitu untuk cara dia takutannya gitu ketika dia acting bicaranya itu tuh aku suka. Dan di sini tuh benar-benar beda banget karakter dia dengan yang ada di Pamalia Disun Pocong. Pamalia Disun Pocong kan dia kayak yang care banget gitu, peduli gitu. Kalau di sini tuh malah justru dia itu kayak yang istilahnya pengen
kayak istilahnya apa ya, kayak keras kepala aja kalau di film ini. Iya, keras kepalanya sama sih ya, cuma kalau di sini kayak lebih rebel gitu loh, jadi karakternya beda banget sama Pamela Anderson Pocong. Cuman Yasmin Jasem, ini aku langsung aja, Yasmin Jasem itu nggak bisa menyelamatkan film ini gitu secara keseluruhan, karena film ini tuh aduh gimana ya, kita ngobrolin apa dulu ya, ngobrolin acting dulu kali ya. Actingnya satu-satunya acting paling lumayan di film ini tuh ya Yasmin Jasem yang berperan sebagai Naya gitu. Bahkan kakaknya Raka yang diperanin tadi siapa sih, Fadi Al-Idrus itu masih kaku gitu, kaku ekspresinya. Masa ngelihat ada orang dibakar di depannya itu kayak nggak teriak, kayak cuman ngelihatin doang gitu, entah itu penyutradaraannya atau seperti apa ya. Tetap aja aktor kan harusnya paham ya situasinya seperti apa, dia harus berekspresi seperti apa gitu. Kayak misalkan dia habis kesurupan tuh makan ayam mentah, tiba-tiba dia cuma dikasih tahu, aku kenapa, oh kakak tadi kesurupan makan ayam mentah, terus kayak ekspresinya kayak udah gitu doang, habis sekali gitu, habis itu kayak udah biasa lagi sih. Kayak anjir nih aktingnya kok gini banget gitu menurutku secara akting. Terus yang paling parah di film ini gitu, film ini tuh pengen bikin sebuah desa yang mana penuh kemisteriusan lah ya, istilahnya desa terpencil yang misterius banget. Tapi di sini tuh kayak produsernya, sutradaranya kayak nggak mau effort gitu loh, nggak mau effort untuk bikin setup desa yang benar-benar bisa meyakinkan kita. Karena satu, semua warga desanya itu pakai bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia itu kayak bahasa Indonesia yang benar-benar bisa dibilang baku lah ya, kayak misalnya kayak terlalu formal gitu bahasanya. Bahkan yang aku paling nggak suka di film ini secara acting ya adalah si neneknya dari si Naya sama si Raka ini gitu. Padahal dia adalah sosok kunci di film ini, tapi ya kita spoiler aja lah ya, ini kan udah spoiler. Tapi kalau udah nonton, dia itu adalah musuhnya ataupun istilahnya pimpinan dari sekte pemuja iblisnya ini, kultusnya ini gitu. Tapi actingnya itu malah paling parah, malah paling nggak aku suka di film ini. Satu, cara ngomong dia itu aneh, anehnya itu kayak mau dibikin misterius tapi nggak misterius gitu. Kayak nggak tahu lah, kalian nonton, kalau udah nonton kalian tahu lah gimana yang aku maksud ya. Secara aktingnya itu nggak jelas itu. Terus bahasanya tuh terlalu kaku, terlalu baku gitu. Jadi kayak sengaja dibikin mencurigakan, tapi kayak nggak ada effort untuk karakter ini tuh kayak punya rahasia yang istilahnya jadi plot twist gitu loh. Jadi kayak dari awal tuh ya kayak kita udah tahu aja, oh ini orang emang dasarnya kayak bermasalah gitu si nenek-nenek ini gitu. Hamdan memang anakku, tapi dia bukan anakku lagi. Si Mbah ini, dan itu yang aku sangat sesali sih gitu. Jadi kayaknya dalam sepanjang seluruh film ini itu yang aktingnya paling lumayan sih ya Yasmin Jasem doang. Selebihnya si Raka aktingnya kayak gitu, kemudian si Mbahnya dari intonasi bicaranya juga nggak menarik sama sekali gitu, sebagai orang yang menjadi poin inti ceritanya. Itu support yang lainnya juga nggak jelas gitu, apalagi pengikutnya si Mbahnya itu juga istilahnya kayak nyari aktor-aktor entah orang-orang setempat yang tiba-tiba diajak syuting aja, yang menurut aku nggak bisa memberikan warna di film ini gitu. Yang dan film ini tuh kayak apa ya, banyak banget adegan-adegan bodoh yang nggak kenalar gitu. Kayak misalkan ya, si Naya kan bangunin Raka tuh, gedor-gedor pintunya. Si Mbahnya itu lagi berdoa, bukan lagi berdoa, kayak lagi ritual di kamarnya, yang padahal itu kayak kamarnya itu jarak cuman 1-2 meter di samping kanan. Padahal si Naya itu padahal gedor-gedor pintu gitu untuk bangunin si Raka, itu bisa-bisanya Mbaknya nggak bangun. Terus habis itu si Naya yang ngumpet di belakang, oke lah, itu ngumpet di samping lemari itu masih oke lah ya, masih nggak kelihatan. Tapi setelah si Mbahnya masuk, Nayanya ngelihat Mbahnya sama si Raka itu mau bersetubuh, itu kayak kalau aku sebagai Naya, pasti ku gedor, pasti ku istilahnya apa ya, ku dobrak lah itu pintunya. Tapi dia kayak cuma nangis doang di balik pintu. Ini menurutku entah si penulis ceritanya atau sutradaranya yang males aja gitu, sampai untuk bikin cerita agar si Naya ini nggak ketahuan sama si Mbahnya gitu. Terus habis itu kan si Naya tidur tuh ya, yang di kursi yang di ruangan tengah itu. Terus Mbahnya keluar tuh bisa
bisa nggak kelihatan loh, bisa nggak ketahuan tuh tidur di depan kursi gitu. Ya ini kayak film tuh kayak bodoh banget aja ya. Kayak aku nonton film ini kayak sepanjang film anjir ini pembodohan. Kayak aku nonton kayak semua uap di otakku tuh kayak keluar gitu loh. Jadi kayak aku kayak nggak bisa mikir, kayak kita cuma dibikin bodoh. Terus yang di part yang pas bagian akhir-akhir yang si Naya ditangkap dimasukin ke sebuah gubuk, anjir itu gubuk terbuat dari anyaman bambu nggak cuman pintunya doang, dindingnya itu juga anyaman bambu gitu. Maksudnya itu ditendang aja itu jebol. Maksudnya ya karena ya ampun tuh kayak kamu kayak lagi disekap di sebuah rumah beton gitu loh. Logika Naya bisa kabur dengan mendobrak si rumah itu tuh bisa banget harusnya itu. Dan di sini tuh kayak kita kayak dibikin percaya kalau si Naya itu udah ngedobrak pintunya, nggak bisa gitu. Padahal ya elah material kayak gitu ya nggak mungkin lah orang nggak bisa ngedobrak gitu, minimal itu sobek itu untuk anyaman bambu kayak gitu. Jadi logika di film ini benar-benar nggak dimainin sama sekali sih gitu. Yang Rakanya juga ekspresinya kayak gitu doang, lagi datar banget gitu. Sebelum itu ya, sebelum yang dirasuk ya, kalau setelah dirasuk ya kita tahu lah ya, ini tuh kayak mau ngambil horornya Hereditary. Kayak Hereditary kalau kalian nonton kan itu kultus iblis juga, yang kemudian anaknya itu kayak misalkan si cowoknya yang di Hereditary itu kan dipersiapkan untuk menjadi pimpinan sekte. Ini sama kayak Raka yang dipersiapkan untuk menjadi pimpinan sekte, dan tuh kayak nggak ada menarik-nariknya dari sektenya ini itu gitu. Dan cara ritualnya sih oke lah ya, cara ritualnya, tapi selebihnya bener-bener jelek banget, bener-bener cuman pembodohan doang. Kemudian istilahnya dengan dia ngasih ending yang mungkin PH-nya ataupun setelah dia berharap endingnya bakal keren banget nih, ternyata Nayanya dibunuh sama si Raka, dan Rakanya bener-bener masih menjadi pimpinan bakal jadi pimpinan kultus. Ya menurut aku sebenarnya secara endingnya nggak jelek ya untuk bagian itu ya, untuk bagian Rakanya itu, tapi ya menurut aku sih tetap aja, dan tetap ending seperti itu tuh nggak bisa menyelamatkan sepanjang film yang jelek ini gitu. Dan aku tuh udah tahu gitu gimana rasanya Cinecrip saat nonton film-film jelek, dan mereka harus nge-review film-film jelek. Dan menurut aku film ini bener-bener buat aku personally itu gak layak, bukannya di bawah standar aku sih untuk sebuah film yang bisa dikatakan masih enak buat nonton. Film itu menurutku, aku sendiri udah gak nyaman sih nonton film ini. Aku cuma pengen film ini cepat-cepat kelar tadi itu, dan menurut aku lama banget kenapa gak kelar-kelar, padahal cuma 90-an menit doang. Tapi ya itu sih, dan ya itu mungkin kalau aku kasih rating di akhir untuk film Kultus Iblis, aku mungkin kasih 3/10 dah. 3/10 itu ya 2 untuk acting Yasmin Jasem, satunya apa ya? Satunya mungkin scene ending yang bus itu kali ya, bus ugal-ugalan tuh ya. Ya lumayan lah, bagian part endingnya masih memberikan sesuatu yang menarik gitu. Untuk bukan ending sih, itu kayak epilog ya, cuman sepanjang keseluruhan ceritanya ini menurutku jelek banget sih. Aku nggak tahu dah mau ngomong apa lagi soal Kultus Iblis ini. Jadi ya mungkin kalian beda pendapat sama aku gitu, dan kalau kalian mungkin suka film ini, kalian bisa tulis di kolom komentar pendapat kalian ya. Tapi kalau aku pribadi secara personal, aku bisa dikatakan ini nggak worth it buat ditonton sih secara perfilman. Aku menantikan project Yasmin Jasem ke depannya. Semoga dia bisa lebih memilih film-film yang bagus gitu untuk karir dia. Nggak masalah horor, tapi kemarin kan horornya lumayan bagus ya, kayak yang yang sebelum ini kan ada Pamali Dusun Pocong, sama satu lagi yang jin yang ganggu waktu sholat itu menurutku acting dia stand out, dan itu bisa menyelamatkan filmnya. Tapi kalau untuk Kultus Iblis ini, acting dia tuh kayak nggak bisa menyelamatkan sepanjang filmnya. Bahkan dia yang actingnya bagus aja bisa jadi bodoh gitu karena skrip dan juga penyutradaraan. Menurut aku di situnya. Jadi mungkin itu aja untuk review Kultus Iblis dari Serangga Sacangan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat kalian yang nggak suka ataupun punya pendapatnya lain, silahkan tulis di kolom komentar aja. Kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya.